Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BSMath Channel. Masih melanjutkan ya pembahasan kita di matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 11 kurikulum Merdeka. Melanjutkan pembahasan kita di teorema sisa ya. Kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas teorema sisa satu dan 2 ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan teorema sisa yang ketiga. Nah, sebelumnya kita ingatkan kembali bahwa teorema sisa itu ialah cara untuk menentukan sisa pembagian suatu polinomial ya, tanpa melakukan pembagian baik dengan cara bersusun maupun dengan skema Horner ya, yaitu caranya cukup mensubstitusikan nilai X dari pembagi ke polinomial fx yang ada atau fx yang akan dibagi ya. Oke, teorema sisa yang ketiga. Ini pembaginya yang bentuk kuadrat ya, sesuai dengan bentuk pembagi skema Horner ya, ada tiga. Begitu juga dengan teorema sisa. Nah, jika ada polinomial fx dibagi oleh bentuk kuadrat, ya ingat bentuk kuadrat yang difaktorkan menjadi bentuk x dikurang a dikali x dikurang b ya. Jadi jika pembaginya bentuk kuadrat, maka langkah pertama kita harus faktorkan terlebih dahulu menjadi bentuk x dikurang a dikali x dikurang b gitu ya. Maka sisa pembagiannya adalah sx sama dengan px ditambah q. Loh, kok bisa sisa pembagiannya px ditambah q? Masih ingat derajat sisa pembagian? Ya, derajat sisa atau pangkat ya tertinggi dari sisa pembagian suatu polinomial atau dalam hal ini sx, yaitu derajat pembaginya dikurang 1 ya, atau selalu kurang dari derajat pembaginya. Nah, pembaginya kan di sini bentuk kuadrat ya. Tentu derajatnya pangkatnya 2. Maka sisanya pasti berpangkat 1 gitu ya. Sehingga kita sebut saja sisanya atau sx-nya sama dengan px ditambah q ya. Px pangkat 1 gitu ya. Sehingga kita harus mencari nilai p dan q-nya gitu ya. Nah, jadi P dan Q-nya di sini kita harus cari. Gimana caranya? Yaitu, masih ingat nggak teorema satu sisa satu kemarin? Nah, jika fx dibagi x dikurang k, maka sisanya sama dengan fk ya, atau substitusikan nilai x dari pembagi ke polinomial fx. Fx dibagi x dikurang k. Coba lihat di sini pembaginya. Setelah kita faktorkan, bentuknya menjadi x dikurang a dikali x dikurang b. X dikurang a dikali x kurang b kan ini sama dengan bentuk x dikurang k gitu ya. Sehingga eh, untuk mencari nilai p dan q-nya kita substitusikan nih nilai x dari masing-masing pemfaktoran yang ada. Untuk x dikurang a nilai x-nya kan a ya. Kemudian x dikurang b nilai x-nya b. Yaitu caranya kemarin kita jadikan persamaan 0 ya. X dikurang A sama dengan 0, X sama dengan A. Nah, X sama dengan A ini disubstitusikan ke rumus sisa yang ada ya. X-nya A, berarti variabel X yang ada di sini diganti dengan A gitu ya. Sehingga diperoleh rumus FA ya. Kenapa FA? Karena SX sama dengan FK. Dalam hal ini K-nya kan A ya. Sehingga kita masukkan FA sama dengan PA ditambah Q ya. PA ditambah Q dari mana? Dari rumus PX tambah Q tadi, ya kan? X-nya kan nilainya tadi A, sehingga di sini PX menjadi PA. Sehingga nanti ini membentuk persamaan pertama ya, sehingga kita butuhkan persamaan yang lain, yang kedua. Yaitu kalau yang pertama tadi ini nilai A-nya yang kita substitusi, maka yang kedua kita substitusikan nilai B ya, nilai A dan B dari pemfaktoran pembagi sehingga menjadi FB sama dengan PB ditambah Q ya, sehingga ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 inilah kita akan mencari nilai P dan Q yang ada. Biasanya kita eliminasi kemudian substitusi ya, sehingga inilah rumus atau cara untuk menentukan sisa pembagian polinomial fx yang bentuk pembaginya berbentuk fungsi kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi langsung kita bahas contoh soal.
Misalnya nih, diketahui polinomial fx dibagi oleh x tambah 2 dan x dikurang 4 berturut-turut diperoleh sisa pembagian 8 dan min 4. Artinya x ditambah 2 dibagi, polinomial fx dibagi x tambah 2 sisanya 8 gitu ya. Dan fx dibagi x dikurang 4 sisanya min 4 gitu ya. Nah, maka tentukanlah sisa pembagian polinomial fx oleh x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8. Nah, di sini pembaginya pangkat 2 ya. Nah, maka untuk menyelesaikan soal yang ada kita analisis dulu ya. Biasanya kan kita analisis apa ya? Yang diketahui di soal ya. Biasanya ditulis dik atau diketahui. Nah, apa yang diketahui di soal? Nah, yang pertama di sini fx katanya dibagi x tambah 2, sisanya 8. Berarti kita ambil. Nah, ini maksudnya apa ini? Nah, ingat ini sesuai dengan teorema sisa 1 kemarin ya. Jika fx dibagi x dikurang k, maka sisanya sama dengan fk gitu ya. Sehingga ini menjadi f min 2 ya, sama dengan 8 gitu ya. Jadi substitusikan nilai x dari pembagi ke fx yang ada. Maka itulah sisanya ya. X tambah 2, maka nilai k-nya adalah min 2 ya, sesuai dengan x dikurang k tadi. Sisanya 8, maka sama dengan 8 gitu ya. Kita simpan, ini sebagai petunjuk nanti akan kita gunakan dalam menentukan sisa pembagian yang ada. Nah, yang kedua, jika fx dibagi oleh x dikurang 4, sisanya katanya min 4 gitu ya. Maksudnya apa ini? Berarti sama kayak tadi. Jika nilai x dari pembaginya kita substitusikan ke fx, nilainya sama dengan sisanya, yaitu min 4. X dikurang 4 sama dengan x dikurang k. Maka nilai k-nya berapa? Atau nilai x-nya berapa? 4 ya. Maka 4 substitusikan ke fx. Sehingga menjadi f dalam kurung 4 sama dengan sisanya berapa? Min 4. Gitu ya. Nah, ini petunjuk nih yang diketahui di soal. Nah, sekarang apa yang ditanyakan? Kan begitu ya. Ada yang diketahui, ada yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan di sini sisa pembagian polinomial fx jika dibagi x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8. Nah, penyelesaiannya karena pembaginya berderajat 2, maka sisanya pasti berderajat 1 ya. Maka kita sebut saja sisa pembagian yang akan kita cari bentuknya yaitu px ditambah q gitu ya. Nah, artinya apa? Kita harus mencari nilai p dan nilai q-nya ya. Berarti sesuai dengan rumus yang tadi. Maka yang pertama yang harus kita lakukan dari pembagi yang ada ya. Nah, kita faktorkan dulu ke bentuk x dikurang a dikali x kurang b ya. Nah, itu langkah pertama. Maka yang x pangkat 2 dikurang 2 x dikurang 8 harus difaktorkan nih. X dikurang berapa dikali x kurang berapa. Nah, masih ingat cara pemfaktoran suatu fungsi kuadrat? Nah, jadi jika ada ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, jika a-nya sama dengan 1, maka pemfaktorannya cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya c. C-nya di sini berapa? Min 8 ya. Nah, tapi kalau dua bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya sama dengan b. B-nya berapa di sini? Min 2 ya. Sehingga berapa tuh? Yang dikalikan hasilnya min 8, tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Ayo, berapa kira-kira? Yaitu min 4 dan 2 ya. Karena min 4 dikali 2 hasilnya min 8. Tapi kalau min 4 ditambah 2 hasilnya min 2. Sehingga di sini pemfaktorannya menjadi x dikurang 4 dikali x ditambah 2 gitu ya. Nah, setelah kita faktorkan pembaginya, kita substitusi ke rumus tadi ya. Kita ada rumus tuh, FA sama dengan PA ditambah Q, atau masing-masing nilai x dari pemfaktoran pembaginya tadi kita substitusikan ke rumus sisa ya, yaitu px ditambah q. Nah, berarti A, di sini ada A. Yang A dulu berarti nilai X dari pemfaktoran yang pertama. Dari pemfaktoran yang pertama jelas ya, A-nya adalah 4 gitu ya. Sehingga kita masukkan ke sini. FA kita ganti menjadi F4 ya. Kemudian karena A-nya diganti 4, maka PA juga menjadi P kali 4 atau 4P tambah Q gitu ya. Nah, sip. Nah, perhatikan di sini ada nilai F4 tuh. Ya kan? Nah, sedangkan
di soal yang diketahui tadi ada juga tuh F4 yang nilainya min 4. Sehingga F4 sama dengan min 4 inilah petunjuk yang kita akan gunakan ya. Nah, seperti yang kita katakan tadi. Apa yang diketahui di soal biasanya itulah petunjuk yang akan kita gunakan nantinya. Sehingga F4 itu nilainya min 4. Di sini ada F4. Maka F4 ini nilainya sama dengan min 4. Gitu ya. Sama dengan 4P ditambah Q. Maka ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Gitu ya. Nah, karena kita mau mencari nilai P dan Q. Nah, P dan Q-nya berada di satu persamaan yang sama. Maka kita butuhkan persamaan yang lain untuk mencari nilai P dan Q yang ada. Nah, caranya gimana? Kalau yang tadi kan nilai A yang kita substitusi ya. Sekarang berarti nilai B-nya lagi yang kita substitusi. Nah, dari pemfaktoran yang ada, B-nya berapa? B-nya min 2 ya. Sehingga F min 2 sama dengan PB ya. Berarti B-nya min 2. P dikali min 2 sama dengan min 2 kali P ya. Ditambah Q. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan lagi. Di sini ada F min 2 nih. Ya kan? Nah, di keterangan tadi kita juga punya petunjuk tuh bahwa F min 2 itu nilainya sama dengan 8. Sehingga F min 2 di sini diganti dengan 8. Gitu ya. Sama dengan min 2P tambah Q. Inilah persamaan yang kedua. Sehingga setelah dapat dua persamaan, maka kita eliminasi ya. Eliminasi apa? Di sini ternyata nilai Q-nya sama nih ya. Sama-sama koefisiennya 1. Maka kita eliminasi Q dari persamaan 1 dan 2. Nah, kita ambil persamaan satunya ya. Kita tukar ya. Sama dengannya di belakang, di sebelah kanan. Kemudian persamaan 2-nya mana? Min 2P ditambah Q sama dengan 8. Kita mau eliminasi. Berarti kita kurangi ya. Nah, berarti di sini ada Q dikurang Q 0 ya. Nah, kemudian 4 dikurang min 2 dikurang min kali min plus ya, berarti jadinya tambah 4 ditambah 2 6P gitu ya. Kemudian sama dengan min 4 dikurang 8, ada hutangnya 4 berhutang lagi 8, jadinya min 12. Sehingga nilai P sama dengan min 12 dibagi 6 gitu ya, hasilnya min 2 ya. Nah, inilah nilai P-nya. Kemudian apalagi yang dicari? Q ya. Nah, setelah dapat nilai P, kita bisa substitusikan nih. Nilai P sama dengan min 2 ke salah satu persamaan. Ya, boleh persamaan 2, boleh persamaan 1. Tapi kita lihat di sini kayaknya lebih mudah persamaan 1 gitu ya. Jadi kita substitusi nilai P sama dengan min 2 tadi ke persamaan satunya. Persamaan satunya mana? Yaitu 4P ditambah Q sama dengan min 4. Nah, nilai P-nya kan sudah ada nih, min 2. Berarti 4P menjadi 4 dikali min 2 gitu ya. Ditambah Q sama dengan min 4. 4 dikali min 2, min 8 ya. Nah, kemudian kita mau cari nilai Q-nya, maka min 8-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Min 8 pindah ruas, berubah tanda. Jadi tambah gitu ya. Sehingga min 4 ditambah 8 sama dengan positif 4 gitu ya. Sehingga nilai Q-nya ternyata adalah 4. Nah, setelah diperoleh nilai P dan nilai Q-nya, maka P dan Q ini disubstitusikan ke rumus sisa tadi yang akan kita cari nilainya. Sehingga simpulkan, jadi sisanya sama dengan PX. P-nya tadi berapa? Nah, P-nya min 2 ya, sehingga menjadi min 2X ditambah Q. Q-nya berapa tadi? 4. Sehingga di sini min 2X ditambah 4. Nah, inilah sisa pembagian dari polinomial yang ada saat polinomial fx dibagi oleh x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8 ya. Wah, jadi lumayan panjang juga nih caranya ya. Dan memang harus seperti ini ya. Nah, ini adalah langkah lengkap ya dalam menentukan sisa pembagian suatu polinomial oleh bentuk kuadrat ya, yang mana polinomialnya tidak diketahui, yaitu cukup dengan menggunakan teorema sisa yang ketiga. Nah, gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, sebagai bahan latihan seperti biasa, kita berikan soal ya, latihan soal terkait dengan pembahasan yang ada. Nah, bisa teman-teman kerjakan
bolehlah ya jawaban teman-teman ditulis di kolom komentar. Oke, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nantikan pembahasan yang lainnya di video selanjutnya. Nah, oke, kita cukupkan. Tetap semangat dan selalu berprestasi.